Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Belum semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Masuk surga. Haleluya. Saya ucapkan puji Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan kita.
Kami bersyukur Tuhan Yesus.
untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah setiap hati kami Bapa. Mari Engkau bentuk dengan kebenaran firman, sehingga hari demi hari Tuhan kami semakin dilayakkan untuk-Mu. Terima kasih Bapa. Ini setiap hari kami Tuhan, kami sediakan untuk sebagai bejana. Mari Engkau membentuk setiap kami. Bagaikan bejana siap dibantu, berikan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu,
pujian kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkaulah Yesus Raja kami ya Tuhan. Banyak jiwa akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Kau akan mengajari setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam buat kita semua. Haleluya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Lemas banget ya. Saya aja nggak lemas. Gimana kabarnya? Luar biasa. Masuk surga. Amin. Harus ada goalnya Bapak Ibu. Katakan harus ada tujuan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua bukan karena kehebatan kita, semua bukan karena kepintaran kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Amin. Nah, di bulan Juli tuntunannya tetap yaitu integrity of church, ya, artinya integritas daripada gereja. Kok saya sesak sekali ya? Tapi nggak apa-apa, prokes ya. Sesak banget. Jadi Bapak Ibu, dikatakan integritas gereja. Ya. Gereja itu apa? Pasti semua orang tahu ya. Gereja itu mungkin berbicara secara gedung ya. Gereja itu berbicara, wah di sana worship leadernya luar biasa. Ya, di sana pembicaranya luar biasa. Iya apa iya? Iya, ya. Tetapi saya percaya setiap kita harus mengerti apa itu sesungguhnya gereja. Dan apa itu gereja yang berintegritas, atau apa itu integritas daripada gereja. Amin. Jadi dikatakan gereja adalah persekutuan. Katakan persekutuan. Agak sesak ya. Terima kasih Pak. Puji nama Tuhan, sedikit lega. Dikatakan gereja adalah tempat persekutuan. Jadi kita harus mengerti gereja itu adalah tempat persekutuan. Artinya apa Bapak Ibu? Yaitu di mana orang-orang percaya berkumpul bersama-sama dengan tujuan yaitu menyembah Tuhan, ya. Tujuan kita hanya menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, itu adalah arti daripada gereja yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, persekutuan yang bagaimana? Persekutuan yang menyembah Tuhan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, apakah cukup dengan menyembah Tuhan saja? Ada hasil yang dilahirkan, ya, artinya bahwa penyembahan kita itu tujuannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan menyenangkan hati daripada gembala, bukan menyenangkan hati daripada koordinator-koordinator kita. Amin. Tetapi tujuan penyembahan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mengerti ya makna atau arti daripada persekutuan dengan Allah. Amin. Tadi pujiannya mengatakan mari kita semua bangkit, ya, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah salah satu menyenangkan hati Tuhan.
hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, tidak hanya dengan memberikan persembahan ya, tidak hanya membawa emas dan perak, tidak membawa apa? Emas dan perak, ya, tidak membawa suatu kebanggaan daripada diri kita sendiri, tetapi apa? Kita membawa hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Jadi maafkan saya, tapi saya percaya di sini nggak ada. Jangan anak-anak muda datang beribadah untuk melihat si dia, ya. Jangan datang anak-anak muda datang untuk melihat, wah, pemusiknya yang cakep gitu ya. Tidak, Bapak Ibu ya. Tetapi satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi dikatakan harus kita mengerti makna dari persekutuan dengan Allah, yaitu apa? Kita harus menjadi saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Ya, dikatakan tadi, mari kita semua nyatakan kemuliaan Tuhan dengan apa? Menjadi saksi dimanapun kita berada, baik itu di keluarga, di marketplace, di perkuliahan, ya, dimanapun kita berada harus menjadi saksi Kristus, ya. Jangan menjadi trouble maker, jangan menjadi batu sandungan. Ketika hari Minggu, ya kok hidupnya kudus banget gitu ya, tetapi di luar berbeda. Tetapi Tuhan mau luar dan dalam kita tetap sama, mencerminkan daripada kepribadian Tuhan Yesus. Amin. Nah, dikatakan ketika kita mengerti arti makna dari persekutuan, kita harus menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Coba kita buka ayatnya di Matius. Ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bisa ditampilkan di layar. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya bacakan buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Seperti kata Bapak Gembala tadi, firman adalah firman akhir zaman. Katakan akhir zaman. Jadi kita enggak lagi di comfort zone, di zona nyaman ya. Datang beribadah, mau minta berkat Tuhan. Datang beribadah, mau minta mujizat Tuhan ya. Enggak. Kita enggak mau menjadi Kristen mencari berkat atau tidak mau menjadi bayi rohani. Amin. Kita harus menjadi dewasa rohani. Katakan dewasa rohani. Dikatakan kita harus menjadi saksi Kristus, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu yang mengatakan ini bukan saya, yang mengatakan ini bukanlah gereja GBI Jalan Medan 100, tetapi ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Ya, apalagi kita banyak level pengerja ya. Kalau level pengerja itu harus siap ya, siap pakai. Amin. Baik buruk apapun keadaannya kita harus siap pakai. Amin. Kalau kita dalam keadaan aduh sepertinya nggak nyaman ya, saya nggak nyaman mau bawa pujian, tetapi apa kata Tuhan, harus siap pakai. Amin. Jadi kita nggak bayi rohani lagi ya, sudah dewasa rohani ya. Apapun ceritanya, libas kalau kata orang Medan ya, libas dalam hal positif ya, jangan neti. Tahu neti Bapak Ibu? Negatif thinking ya. Ini saya baru dengar beberapa hari yang lalu ada neti, negatif thinking. Tetapi kita harus menjadi Kristen yang militan. Amin. Nah, ketika kita mengerti persekutuan, arti daripada persekutuan yaitu kita harus mengikuti teladan Yesus Tuhan. Mengikuti teladan daripada Tuhan kita yang luar biasa. Katakan amin. Ya, mengikuti teladan Tuhan itu enggak gampang kok, atau enggak susah kok. Apa yang benar? Mengikuti teladan Tuhan itu tidak susah, artinya gampang, asalkan apa? Kita mau
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dikatakan mengikuti teladan Kristus dalam hal pelayanan. Ya, mengikuti teladan Kristus dalam hal pelayanan. Pelayanan dalam hal apa ya? Kadang-kadang kita nggak mengerti, tidak paham ya. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati itu, kalau orang yang rendah hati itu kelihatan dari penampilannya. Amin. Ya, maafkan saya, kalau orang yang tidak rendah hati biasa melihatnya kemana Bapak Ibu? Ke atas ya, ke atas ya. Tapi kalau yang rendah hati itu dia menunduk. Amin. Dia menunduk Bapak Ibu. Jadi saya teringat melihat dokter sedikit sekilas dokter bedahnya Bapak itu ya, dokter bedah itu Dokter Henry Sitanggang. Kalau saya perhatikan dia jalan itu Bapak Ibu ya, dia menunduk. Padahal dia sudah ini banget ya, di 4 rumah sakit ya, kalau jalan tunduk. Saya lihat ya, saya melihat luar biasa ya. Tuhan memakai dia di dalam profesinya sebagai seorang dokter, tetapi dia rendah hati. Amin. Jadi siapakah kita ini dibandingkan seperti Raja Daud? Amin. Raja Daud itu adalah raja. Siapakah kita ini? Masa kita nggak bisa merendahkan hati ya? Masa kita nggak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan? Amin. Rendah hati, tetapi rendah diri di hadapan Tuhan. Jangan merendahkan diri di hadapan sesamamu. Kalau rendah diri itu artinya itu nggak confidence ya, nggak percaya diri. Saya percaya di sini semua orang-orang yang confidence di dalam Tuhan. Amin. Apalagi saya berikan jempol, berikan apresiasi buat anak-anak muda next gen ya. Beberapa minggu yang lalu saya ikutin ya di grup, luar biasa ya. Nah, sedikit juga saya sungguh bangga Timothy ya, admin kita yang sungguh kreatif bisa lulus di perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya bilang dalam hati, Tuhan, nanti kalau Timo dikirim gak usah dulu ke luar negeri ya. Nanti Timo kalau dikirim ke luar Jawa, siapa nanti Tuhan ya? Next gen-nya gitu ya. Siapa? Tapi saya percaya sudah ada yang lagi di mentoring ya. Siapa? Teresia ya. Tapi puji nama Tuhan ya. Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Nah, Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Timo bisa lulus di Universitas Sumatera Utara ya. Enggak jauh-jauh Bapak Ibu. Tetapi jangan terus terlena ya. Jangan terus kita tergantung kepada Timo. Harus lahir Timo yang baru. Amin. Ya, kita berdoa ya. Anak-anak muda berdoa supaya ada Timo yang baru. Amin. Ya, agak sedikit lari ya, tapi nggak apa-apa, ini berkaitan. Karena saya waktu mengenal Timo 6 tahun yang lalu, dia itu pemalu Bapak Ibu ya. 6 tahun yang lalu kelas berapa itu Tim? Kelas 3 SMP ya? Iya, kelas 3 SMP. Dia pemalu dan saya pun tidak pernah bertegur sapa. Tetapi ketika dia dewasa sekarang ini ya dia seperti menganggap saya itu seperti ibu gitu ya. Dia suka bertanya ini, suka sharing gitu ya. Jadi puji nama Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik buat gerejanya. Amin. Nah, yang kedua yaitu mengikuti teladan Kristus dalam hal pelayanan. Ini tadi Bapak Ibu, ada hubungannya. Amin. Ada hubungannya. Ya. Teladan Tuhan itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita ya. Kita harus menjadi saksi tadi katanya. Kita harus menjadi gambaran ya, menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Nah, dikatakan kita yang mengalami persekutuan dengan Kristus akan mendeklarasikannya dalam roh, dalam perkataan, dalam perbuatan. Amin. Seperti itu tadi ya. Kita deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya percaya Tuhan GB Jalan Medan 100 masih menghadirkan Timo sebagai tim kreatif atau tim admin di gerejanya. Puji nama Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ada pujian dikatakan menyenangkan ya. Tadi dikatakan tujuan dari penyembahan kita itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana?
disuruh membawa hati kita, hidup kita, ya. Jangan pikirkan masalahmu, ya. Jangan pikirkan dompetmu yang menipis, tetapi pikirkan bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini, kita katakan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sama-sama katakan. Menyenangkanmu, yes Lord. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Amin. Menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita berikan hati kita, ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap hidup kita. Amin. Jadi dikatakan yang pertama harus menjadi saksi Kristus, mengikuti teladan daripada Yesus, khususnya dalam pelayanan. Yang ketiga yaitu kita harus mendeklarasikan, ya, di dalam roh, perbuatan, perkataan, tingkah laku kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, dikatakan persekutuan, gereja itu adalah persekutuan. Ini semua diterangkan dalam ayat 1 Yohanes 1 ayat 3. Coba tolong ditampilkan. Artinya kita harus bisa menjadi gereja yang berintegritas, ya, yang menghasilkan nilai-nilai atau konsep-konsep daripada kerajaan Allah. Ya, saya akan bacakan buat kita semua 1 Yohanes 1 ayat 3. Ya, puji nama Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Artinya Bapak Ibu, di sini kita harus menjadi gereja yang berintegritas, ya. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, dikatakan di sini, ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita juga boleh menyampaikannya kepada khususnya Yerusalem kita. Katakan Yerusalem kita, keluarga kita. Sampaikan bahwa bersekutu dengan Tuhan itu sungguh indah, ya, sungguh luar biasa. Amin. Nah, dikatakan dan persekutuan kita itu adalah di dalam Bapa dan di dalam anaknya Yesus Tuhan. Bukan persekutuan yang hanya makan Bapak Ibu, ya. Tetapi puji nama Tuhan, kita juga di sini dikenyangkan oleh makanan rohani dan juga kita kadang-kadang dikenyangkan dengan makanan jasmani. Katakan amin. Ya, kadang-kala ada yang bawa lemet, ada yang bawa ini, ya. Puji nama Tuhan. Nah, dikatakan kita juga harus menyampaikan khususnya kepada keluarga kita, ya. Mungkin keluarga kita masih ada yang belum menerima Yesus, walaupun dia sudah Kristen dari lahir, artinya KTP-nya Kristen atau alias Kristen KTP, ya. Tetapi Tuhan itu nanti menuntut daripada kita yang sudah mengerti arti daripada persekutuan. Amin. Jangan hanya kita yang mengalami keselamatan, ya. Keselamatan itu nggak mahal kok, tetapi diberikan free. Apa artinya? Gratis. Kalau orang Malaysia bilang percuma, ya. Percuma, tidak dibayar. Tetapi dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bukan karena diberikan Tuhan free, ya, gratis,
ya udah suka-suka saya lah, gitu ya. Enggak Bapak Ibu, tadi kan sudah dikatakan harus menjadi saksi, harus memiliki teladan daripada Kristus. Amin. Jadi kita nggak mau lagi menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Katakan Kristen yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi kita harus menjadi gereja yang berintegritas, yang menghasilkan nilai-nilai, ya, yang menghasilkan norma-norma daripada kerajaan Allah. Itulah definisi daripada integritas, ya. Nah, saya mengambil judul pada siang hari ini adalah persekutuan dengan Allah. Ya, integritas daripada gereja itu adalah adanya persekutuan dengan Allah. Amin. Nah, ayat yang terakhir Bapak Ibu saya rangkum, tadi juga sudah diulas balik ya di sesi pertama. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan tutup dengan ayat ini. Nah, di sini dikatakan cara hidup jemaat yang pertama, yang mula-mula ya. Di ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, stop dulu di ayat 41 Bapak Ibu. Dikatakan mereka percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Jadi kita ya yang menyampaikan Injil keselamatan kepada saudara kita, kepada orang yang belum mengenal Tuhan juga, tujuannya hanya satu, supaya apa? Memberi diri dibaptis. Maka sahlah dia pemilik kerajaan surga. Katakan amin. Ya, itu di ayat yang 41. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan apa? Bertekun dan bersekutu. Ya, bertekun dan bersekutu. Di dalam hidup jemaat yang pertama itu mereka bertekun dan bersekutu. Nah, dikatakan yang ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di ayat yang ke-43, lewat ketekunan ada mujizat yang terjadi. Katakan amin. Lewat ketekunan kita, ya, yang ada doa subuh pagi, yang ada family altar, ya, lewat ketekunan daripada gereja GB Jalan Medan 100. Percayalah, 200 jiwa tidak sulit buat Tuhan. Amin. Bangku-bangku yang kosong akan diisi dengan jiwa-jiwa yang baru. Katakan amin. Makanya saya mau kasih sedikit tips ya buat aser yang ada di depan sana ya. Itu aser bukan hanya terima tamu datang, shalom, shalom, salam ya. Enggak, saya mau kasih tips sedikit atau feedback. Pada saat aser yang ada di depan sana, dia harus berdoa. Setiap yang melintas Tuhan ya, ya bisa saja Tuhan kirimkan orang yang melintas membutuhkan tempat ibadah. Amin. Ya seperti itu. Setiap yang melintas Tuhan, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan ada dari tempat ini, dari dalam gereja ini ya. Setiap orang yang terhilang, yang membutuhkan Tuhan, Engkau kirim ke tempat ini. Karena apa Bapak Ibu? Gereja itu adalah bengkel. Amin. Kita di sini semua diperbaiki, kita semua di sini diperbaharui, ya. Jadi Tuhan bukan mencari orang benar, tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya hidupnya diselamatkan. Amin. Nah, dikatakan di ayat yang ke-43, lewat ketekunan ada banyak mujizat yang terjadi. Coba tampilkan yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, saya sudah katakan tadi, ketika bertekun
ketika kita unity, yang saling bergandengan tangan, ya, dalam bait Allah, memuji Allah, maka Tuhan akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Ya, karena Tuhan tahu kok. Tuhan lebih tahu. Bahkan Tuhan lebih rindu untuk memberkati gerejanya dengan jiwa-jiwa. Amin. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi isi daripada Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Artinya, ya, kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan daripada gereja. Dan kita sendiri harus tahu, ya, gereja secara fisik itu bangunan, ya, ini, ya. Tetapi yang dikatakan, ya, bait Allah itu sesungguhnya siapa? Diri kita sendiri, ya. Ayat terakhir, ini benar ayat terakhir. Coba kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, sambil saya mengundang pemusik, ayat terakhir, ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tolong ditampilkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Katakan amin. Jadi sebenarnya gereja secara ini adalah tubuh kita. Amin. Bait Allah itu ada dalam diri kita. Jadi bait Allah itu adalah kumpulan orang yang percaya. Maka bait Allah terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah bait Allah. Katakan kiri kananmu, saya adalah bait Allah. Saya adalah bait Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai sini firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah setiap kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini kita dituntut untuk menjadi seorang Kristen yang militan di dalam Tuhan, yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, yang menyatakan kebenaran Injil itu kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Dan biarlah setiap kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan lebih lagi menyenangkanmu Tuhan. Ini kehidupan kami yang Tuhan. Kudus, pimpin kami di masa sulit ini Tuhan. Sabar ini Tuhan, kuasa ini Tuhan ya Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan. Angkat Tuhan, segala kelemahan kami. Kami lebih lagi Tuhan, gereja menjadi Tuhan kami. Waktu yang berlaku menyenangkan Terima kasih untuk Bapak rohani kami, pemimpin rohani kami yang Kau percayakan di wadah ini Tuhan. Dari mulai kepala pemimpin kami, pemimpin rohani kami yang ada di pusat Bapak, yang kami kasihi Bapak Dr. Isinur Niko Nyoto Raharjo, dan istri dan anak menantu cucunya Tuhan, dan seluruh tim pelayanan yang ada di rayon-rayon dalam pengembalian hamba-Mu, yang saat ini Tuhan kami boleh tangkap generasi muda itu bangkit, Pentakosta ketiga bangkit, dan meresponi itu semua ya Tuhan. Demikian hamba-Mu, kepala bina kami,
Nase Tuhan dan Ferry Yosua Ginting. Engkau mampukan Tuhan mau memegang estafet dalam pelayanan. Kau berkati juga Tuhan Yesus hambamu Bapak Pendeta Edi Prayitno, Bapak tim pelayanan yang akan dikoordinir oleh dua hambamu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hati pikiran atasnya. Terima kasih Tuhan untuk setia anak-anak yang setia melayani di Gereja Mensas Upakam. Terima kasih Tuhan untuk teguran-teguran-Mu, bimbingan Tuhan kami semua ya Bapa lewat suara firman-Mu. Kami semua menerima daripada pesan-pesan-Mu Tuhan di integritas, arti integritas gereja. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang setia Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Engkau berkati Presiden kami Joko Widodo Maruf Amin. Saat ini COVID-19 masih ada di bangsa kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Rekan-rekan kami terpapar, Engkau berikan sembuhkan mereka yang Engkau panggil oleh karena kondisi COVID-19. Engkau hiburkan Tuhan, dengan menjaga hari-hari ini Tuhan Yesus untuk protokol kesehatan yang ketat. Bapak terima kasih, dipuji nama-Mu Allah yang hidup. TNI Polri juga yang akan Tuhan Yesus Tuhan pakai, yang sedang Kau pakai, gugus tugas Kau pakai, Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang membantu pelayanan Bapak. Berkenalan Kau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk daerah ini Tuhan, Lu Pakam 3 tempat gereja ini ada. Berkati kelurahan kami, camat kami, bupati kami, Kapolres dan di Kejaksaan Pengadilan dan Ketua DPRD dan seluruh komponen masyarakat yang ada. Hidupkan Indonesia aman, tertib, terkendali. Dalam nama Yesus Kau berkati Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, seluruh Tuhan Yesus yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik bagi-Mu, baik Tuhan pelayanan kami, yaitu penyembahan kami, firman-Mu dan seluruh departemen yang ada yang menampung pelayanan ini. Kami akan pulang untuk membawa berkat daripada Allah. Akan datangkan sekali lagi salam Yerusalem, salam Yerusalem, damai dan sejahtera daripada Allah di atasmu dan kawasan lingkungan tembokmu. Damai Yerusalem itu mengalir atas bangsa kami, atas gereja Tuhan, atas pemimpin kerajaan bangsa kami, atas umat Tuhan yang di bawah kami. Dalam nama Yesus, terimalah berkat kasih kamu di dalam Bapa. Kita kasih semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam persekutuan segenap roh kudus kita hari ini. Esok di Maranatha kita jalan awan rumai. Bersama dengan kasih katakan, amin. Silakan duduk seluruh pengerja dan jemaat. Kami taruhkan terima kasih untuk kehadiran kita dan terima kasih untuk pelayanan Departemen Musik dan hamba yang melayani. Shalom, Tuhan memberkati.